ada 44,17 juta orang melakukan pergerakan pada Nataru tahun ini. Oleh sebab itu, Polri dengan dukungan TNI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, mitra Kamtibmas, serta stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2020-2023 serta dilanjutkan dengan KRYD mulai 3 Januari. Operasi Lilin 2022 terdiri dari total 166.322 personil gabungan yang ditempatkan pada 1.845 pos pengamanan, 695 pos pelayanan, dan 89 pos terpadu guna mengamankan 52.636 objek pengamanan. Berbagai hal tersebut tentunya dipersiapkan dalam rangka mengamankan kegiatan Nataru agar masyarakat merasa nyaman dan aman. Persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat Natal dan Tahun Baru ini betul-betul disiapkan agar masyarakat merasa nyaman dan juga aman. Peserta apel gelar pasukan dan para hadirin yang saya banggakan, pada pengamanan Nataru terdapat berbagai potensi gangguan yang harus diwaspadai. Pada sisi kesehatan, kita harus tetap waspada terhadap potensi terjadinya lonjakan COVID-19. Terlebih saat ini telah muncul seraya memanjatkan puji syukur kehadiratmu, karena atas izin dan ridho-Mu hari ini kami dapat hadir di lapangan Wiraprat Hukum Polres Sragen. Semoga kegiatan yang kami laksanakan ini, baik itu urusan kecil maupun urusan besar, berikanlah kesehatan. Gimana Mas? Gimana untuk kesiapan operasi lilin di hari ini? Ya, terima kasih. Hari ini tentunya kita barusan melaksanakan apel gelar pasukan didampingi oleh instansi terkait dari Pemda, dari Pak Dandim, Pak Jadi, Pak Ketua DPRD, Pak Ketua PN, dan instansi terkait lainnya hadir secara pribadi memberikan dukungan atas penggelaran operasi Lilin Candi 2022 yang kita gelar di Provinsi Jawa Tengah, ya, wilayah hukum Polda Jawa Tengah, khususnya di wilayah Polres Sragen. Yang pertama, yang kedua, kita akan melaksanakan operasi Lilin Candi 2022 ini ada dua agenda kegiatan. Yang pertama adalah pengamanan kegiatan ibadah Natal, kemudian nanti pengamanan perayaan Tahun Baru. Jadi ada dua kegiatan. Ada 450 personil kurang lebih gabungan antara TNI, Polri, kemudian instansi terkait yang dilibatkan dan akan tergelar di beberapa objek-objek pengamanan. Ada 11 gereja besar, kemudian beberapa gereja yang lain juga menjadi fokus pengamanan kita. Nanti akan personil akan terplotting di situ. Tujuannya adalah H-1 pada saat pelaksanaan perayaan Natal, kemudian setelah perayaan Natalnya kita akan menjamin saudara-saudara kita melaksanakan kegiatan ibadah dengan nyaman, tenang, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita juga mengantisipasi karena Desember biasanya lonjakan cuaca iklim, juga kita libatkan dari BPBD, kemudian Basarnas dan lain sebagainya juga hadir pada saat gelar operasi ini dan mengantisipasi terkait adanya tersebut. Dan paling penting nanti pada saat Tahun Baru, karena juga bertepatan dengan libur anak sekolah, maka ada prediksi dari Kementerian Perhubungan lonjakan arus lalu lintas. Kita juga antisipasi itu, kita tidak ingin di wilayah Sragen pada saat momen liburan ini macet, stuck. Itu harus kita urai dengan berbagai macam skenario pengalihan arus lalu lintas. Kemudian objek wisata juga menjadi target kita amankan. Ramai boleh, tapi tidak boleh kemudian padat, bahkan mengarah sampai menimbulkan jatuh korban, karena berdesak-desakan itu harus kita hindari. Doakan mudah-mudahan Nataru ini berjalan dengan lancar. 11 hari kita laksanakan operasi dan demi Sragen yang kondusif dan aman. Perkiraan untuk jumlah orang yang kemudian berlalu lintas selama libur Nataru? Ya, kalau secara umum, secara nasional ada sekitar 41 juta masyarakat akan lalu lintas. Dan Jawa Tengah ini adalah salah satu sentral gravity, artinya tujuan kedatangan. Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jogja itu menjadi sasaran tujuan mudik. Bukan mudik ya, kalau Lebaran mudik, tapi kalau ini adalah destinasi liburan. Ya, liburan. Baik dari Jakarta, baik dari Sumatera, baik dari mana-mana, tujuannya ada ini. Sehingga ini menjadi fokus pimpinan untuk benar-benar antisipasi terkait dengan lonjakan arus lalu lintas. Kalau di Sragen kemungkinan bisa sampai 10.000 lah. Ya bisa lebih lah segala macam. Dan momennya adalah ketika COVID-nya juga sudah melandai, kan sentrasi terkait masyarakat juga kita buka seluas-luasnya, sehingga ini benar-benar harus kita antisipasi.
Terus untuk pospam dan posyan dan pos terpadunya lokasi di mana dan untuk Pospam ya kita menyiapkan 3 tipe, pospam, posyan, dan pos terpadu. Ada 11 pospam yang kita bikin di depan-depan gereja itu, gereja-gereja besar. Kemudian pos pelayanan juga ada beberapa titik, kemudian pos terpadu. Pos terpadu semua instansi terkait nanti ada di situ. Jadi seperti kayak comment center, manakala terjadi apa-apa segala macam membutuhkan dukungan, bantuan desa terkait, semua ada di situ. Pos terpadu. Kira-kira ya. mana TNI? Baik, untuk dari Kodim sendiri sesuai dengan permintaan dari Polres, Kepolisian, kita mengerahkan 66 orang untuk pelaksanaan pengamanan di pos-pos yang telah ditentukan oleh Polres. Selanjutnya kita juga menyiagakan pasukan kita sejumlah 1 SSK di Kodim. Selanjutnya juga kita kerahkan untuk para babinsa yang tidak terlibat khusus untuk mengamankan di wilayah masing-masing. Demikian. Itu yang kalau di TNI apa fokus yang diawasi ya? Ya, sesuai dengan ini kita waspada, kita mengikuti pelaksanaan kegiatan pengamanan apa yang disampaikan oleh Kapolres, pengamanan, mengatur juga arus lalu lintas, pengamanan pada saat pelaksanaan tahun baru juga membantu pelaksanaan. Membantu, ya. Oke, yang ada.